么回事？杀！给我住手！ Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Wusen Jujai. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini masih berlatar di Papiliun Pil. Kerusuhan yang kemarin terjadi akhirnya dapat diredam dengan mengalahkan semua pasukan penjaga kota. Tentu hal itu dilakukan langsung oleh Ketua Papiliun Pil Zhou Qingpeng. Namun sikap dari pasukan itu masihlah arogan dan bahkan kini mengancam Ketua Zhou yang telah berani menghajar semua pasukannya. Akan tetapi semua orang yang mendengar itu jelas tak takut dan malah menantang dari pasukan itu. Kemarahan Ketua Zhou tentu hal ini merambat pada perwakilan istana yang kini bersamanya. Ketua Zhou seakan merasa jijik dan pergi meninggalkannya. Di sisi lain di istana dinasti Wei, terlihat sang raja akhirnya mengetahui mengenai akar masalahnya yang bersumber dari penjaga kota. Sang raja akhirnya paham mengenai kemarahan dari 3 divisinya yang memang telah disinggung oleh penjaga kota. Tak hanya itu, tetua di sana juga melaporkan mengenai masalah ini yang bersumber dari sosok yang bernama Qin Chen. Sang raja yang penasaran lantas mulai bertanya-tanya mengenai awal mula masalahnya itu. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba di sana muncul tetua yang diutus ke Papiliun Pil. Dirinya saat ini melaporkan mengenai adanya kerusuhan yang dilakukan oleh penjaga kota pada Papiliun Pil. Sontak sang raja yang mendengarnya menjadi sangat terkejut. Seakan tak percaya dengan pergerakan dari divisi penjaga kota yang sudah di luar nalar. Tak lama di sana tetua lain kemudian memberikan berkas yang itu merupakan data orang-orang 5 kerajaan. Yang tentunya di sana juga tertulis sosok bos Qin Chen yang menjadi pusat perhatiannya. Sang raja saat ini merasa tak percaya mengenai kelahiran sosok jenius yang dari 5 kerajaan. Yang bahkan sampai-sampai Ketua Papiliun Pil diketahui menghormati dan menyebutnya dengan sebutan master. Mengetahui ini jelas sang raja menganggap bahwa sosok bos Qin Chen bukanlah orang yang sembarangan. Dirinya saat ini juga mengira bahwa bos Qin Chen merupakan jenius yang telah berkultivasi di domain utara. Dirinya yang terus penasaran lantas ia pun berniat untuk segera menemui bos Qin Chen di penjara hitam. Di sisi lain di tempat sang pangeran, di sana ia terlihat sangatlah kesal yang mana pasukan penjaga kota nyatanya tak bisa membawa semua orang dari 5 kerajaan. Sang pangeran yang sudah tak tahan dengan masalahnya ini lantas ia pun akhirnya bergerak untuk mencoba menyelesaikannya. Yakni ia berniat menghabisi bos Qin Chen di penjara hitam. Di sisi lain di penjara hitam, terlihat kini bos Qin Chen yang masih santuy bahkan ia kini tengah berkultivasi di saat semua orang menuju kepadanya. Tak lama Kapten Tian datang dan melaporkan mengenai pergerakan dari Gujian yang telah membuat masalah di Papiliun Pil. Namun beruntung Gujian berhasil diredam serta dipukuli oleh Zhou Qingpeng. Mendengar itu bos Qin Chen akhirnya menyimpulkan bahwa benar saat ini pangeran ketiga rupanya telah ikut campur dengan masalahnya. Yang membuat semua prajurit penjaga kota yang saat ini bergerak di luar aturannya. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba Kapten Geng muncul yang berniat untuk membawa bos Qin Chen. Namun Kapten Tian yang ada di sana jelas tak tinggal diam dan langsung menolaknya. Mendengar itu Kapten Geng yang sudah tak sabar lantas ia pun mulai mengeluarkan kekuatan tempurnya. Membuat kini pertarungan pun akhirnya tak dapat dihindarkan. Namun Kapten Geng seketika terkejut dengan kemajuan dari Kapten Tian yang kini telah menembus ke ranah martial venerable. Meskipun begitu, ia pun tak menyerah dan kini Kapten Geng kemudian mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap mereka berdua.
Namun sebelum pertarungan pecah, di sana terjadi sedikit adu mulut antara Bos Kincen dengan Kapten Geng. Yang bahkan Kapten Geng dengan mulut ularnya lantas mulai mengancam orang-orang 5 kerajaan dan juga anak dari Kapten Tian. Jelas perkataan dari Kapten Geng ternyata telah membangunkan singa yang tengah tidur. Bos Kincen yang tadi terlihat santuy kini berubah menjadi makhluk buas yang siap menerkam. Tak lama di sana juga muncul sosok kapten lain yang kini membawa sebuah perintah terkait penangkapan dan pencabutan penjaga Kapten Tian. Melihat surat itu tentu membuat kini situasi mereka menjadi terpojok. Namun tak menyerah dengan keadaannya, Kapten Tian kemudian mencoba untuk bertahan dalam melindungi Bos Kincen. Dirinya di sana mencoba untuk melepaskan rantai Bos Kincen. Namun hal itu ternyata sia-sia yang tanpa diduga dirinya langsung diserang dan seketika terkapar. Melihat adegan itu, kemarahan Bos Kincen kini sudah mencapai puncaknya. Dengan pergerakannya, ia pun akhirnya berhasil melepaskan rantai yang mengikatnya itu. Tak banyak basa-basi, ia pun langsung menyerang dan bertarung dengan penjaga di sana. Tak lama kemudian di sana muncul sosok pangeran ketiga yang kini merasa terkejut dengan situasi di sana. Dirinya seakan muak dengan semua anak buahnya, yang dengan itu ia pun tiba-tiba menyuruh Patria keluarga Leng untuk menghabisi Kincen. Mendengar itu awalnya Patria keluarga Leng menolaknya karena memang hal ini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Tak hanya itu, penolakan dari Patria keluarga Leng juga berkaitan dengan Bos Kincen yang memiliki warisan ibu kota kuno. Yang dimana jika membunuh Bos Kincen, maka sesuatu hal yang besar akan segera terjadi. Namun sang pangeran yang telah mendengarnya, ia masihlah kekeh untuk menghabisinya dan tidak takut dengan ancaman itu. Menurutnya, jika Bos Kincen tidak dihabisi, maka di masa depan dirinya beserta Patria keluarga Leng akan mendapat kesulitan. Dengan itu ia pun kemudian mengumumkan mengenai tuduhan fitnah pada Bos Kincen yang merupakan seorang penjahat yang harus dihabisi. Seketika Patria keluarga Leng pun mulai bergerak dan langsung menyerangnya. Tapi Bos Kincen masih tetap santuy dan akan selalu santuy. Serangan dari Patria keluarga Leng seketika dipentalkannya. Tentu kekuatan Bos Kincen membuat Patria keluarga Leng terkejut dan tak berkutik. Dirinya yang masih tak menyerah lantas kembali mencoba untuk menyerangnya lagi. Dan tiba-tiba serangan itu pun dihentikan oleh komandan kerajaan. Sang pangeran yang melihatnya kini merasa sangat terkejut. Kedatangan sosok komandan tentu selalu diiringi dengan Raja Dinasti Wei. Dan benar saja sang raja akhirnya tiba dan semua orang yang ada di sana akhirnya berlutut. Tak terkecuali sang pangeran yang tak menyangka mengenai kedatangan sang raja ke penjara bawah tanah. Namun berbeda dengan Bos Kincen guys, yang masih berdiri kokoh tanpa berlutut pada sang raja. Semua orang kini tak menyangka bahwa sebenarnya sosok Bos Kincen merupakan seorang master. Kondisi yang terjadi di tempat ini hingga membuat sang raja menanyakan kepada anaknya. Dengan mulut ularnya, sang pangeran menjawabnya bahwa keberadaan dirinya sebenarnya dipicu atas sebuah pesan Komandan Gu mengenai adanya penjahat yang mengacau di Dinasti Wei. Tak hanya itu, ia juga menyebutkan mengenai Papiliun Pil yang telah melindungi seorang penjahat dan mengabaikan hukum. Dengan itu, ia pun menjelaskan bahwa dirinya sangat penasaran hingga mencoba untuk mencari tahu asal-usul Kincen. Sang raja yang mendengarnya malah mempercayainya dan menganggap putra sulungnya itu memanglah telah melakukan hal yang baik. Dilanjutkan, kini pertanyaan diarahkan pada Patria keluarga Leng. Sang raja menanyakan mengenai tujuan kedatangannya ke tempat penjara hitam. Tak hanya itu, sang raja juga merasa penasaran mengenai motif Patria keluarga Leng yang mengacau di penjara hitamnya. Dengan singkat, Patria keluarga Leng kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya kedatangan dirinya yakni hanyalah untuk membalaskan perbuatannya. Di mana sebelumnya Bos Kincen telah membantai pasukan keluarga Peng. Dan tak hanya itu, Patria keluarga Leng juga menyebutkan mengenai Bos Kincen yang telah melawan hukum dari Dinasti Wei.
Para penjaga di sana juga membenarkan mengenai perkataan dari keluarga Leng. Namun sang raja menyangkalnya bahwa tindakan dari divisi penjaga kota ternyata telah di luar nalar, yang hal itu sang raja telah mengetahui mengenai penyerangan pada Papiliun Pil. Dengan kelicikannya, sang pangeran kemudian menghukum sosok Komandan Gu yang memang telah melakukan tindak di luar batas. Sang pangeran nampaknya dirinya mencoba untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam masalah ini. Setelah mendengar semua penjelasan semua orang, sang raja kemudian menyerahkan pada Bos Qianchen mengenai hukuman pada orang yang menyakitinya. Namun sebelum menghukumnya, Bos Qianchen mengatakan mengenai Kapten Tian yang sangat baik padanya, di mana dari sekian banyak penjaga di sana hanya dialah yang selalu melayaninya dengan sangat baik. Dan kini waktu penghukuman akhirnya tiba. Perlahan Bos Qianchen bergerak dan mulai mendekati sosok komandan geng dan menghabisinya. Setelah itu dilanjutkan dengan Komandan Gu. Di sana ia berlari dan mencoba memohon pada sang pangeran. Namun pangeran ketiga bukan hanya memukulnya, tapi ia seketika langsung menghabisinya. Sebuah akting luar biasa dari sang pangeran membuat Bos Qianchen tepuk tangan. Menurutnya, tindakan yang dilakukan sang pangeran itu hanyalah semata-mata menutup sebuah kebohongan. Dan bye-bye, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.